Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kuliha ma alimtu minha ma lam a'lam. Ala jami'i ni'amihi kuliha ma alimtu minha ma lam a'lam. Adada khalqihi kulihim ma alimtu minhu ma lam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adata kamalih. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah berikan rahmat sehingga kita bisa hadir dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Baik yang hadir ya, di masjid ini maupun yang memirsa, ya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah semuanya, diberkati usianya, diberkati rezekinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, kita mulai dengan mengimakan zikir sama-sama. Allahu 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 Allahu. Ayo. Allahu 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 Allahu. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Allahu. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Allahu. Alhamdulillah. Baik, melanjutkan kajian yang lalu ya, tentang mahabbah. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa ya, kunci kebahagiaan hidup ya, di dunia sampai akhir adalah cinta pada Allah. Dan itulah ya, esensi iman. Seperti sudah saya jelaskan bahwa cinta pada Allah ini bukan hanya tuntutan syariat ya, tapi tuntutan akal sehat. Artinya sesuatu yang logis, ya, sesuatu yang rasional. Ada alasan kenapa orang itu mestinya sangat amat mencintai Allah. Ya, satu, semua orang itu mencintai dirinya. Jadi, tidak ada orang yang tidak mencintai dirinya. Ini saya rewind biar ada ketersambungan dengan yang telah kemarin saya sampaikan. Kalau kita mencintai diri kita, pasti kita harus mencintai Allah, karena kita mencintai diri karena diri kita ini wujud dan sempurna. Ya. Padahal nikmat wujud dan kesempurnaan ini sangat depend, bergantung pada Allah. Jadi kalau kita mencintai diri, ya, maka harusnya kita sangat amat mencintai Allah yang membuat diri kita ini eksis ya, dan sempurna ini. Yang kedua, semua manusia itu mencintai orang yang banyak berbuat baik.
tidak butuh kecerdasan ya. Bukan anak kecil aja, dia condong lebih menyukai orang-orang yang banyak beri perhatian, banyak menolong, memberi. Ya, itu sebabnya makanya semua manusia ini apapun agamanya ya mencintai orang tua, karena orang tua yang paling banyak memberi, banyak menolong, banyak berkorban ya. Jadi jika demikian seharusnya manusia itu sangat amat mencintai Allah, karena manusia itu sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Di balik semua orang yang punya berbuat baik itu adalah Allah. Dialah aktor tunggalnya. Manusia hanya instrumen, hanya media saja. Ya, kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Nah, yang ketiga, semua manusia mencintai sifat-sifat baik, bukan perbuatan, sifat. Ya. Seperti kecerdasan, ya, semua orang menyukai orang yang cerdas, bijaksana, sabar, pemaaf. Ya, makanya kalau kita mencari istri, misalnya cari yang sifatnya baik-baik, ya. Tidak mungkin orang yang cari yang jahat. Itu juga mencari suami, ya, mesti yang tanggung jawab, yang sabar, yang pengertian. Ya. Jika demikian, maka seharusnya manusia itu sangat amat mencintai Allah, karena hanya Allah yang maha sempurna. Manusia dan semua makhluk betapapun baiknya ada kekurangannya, ada cacatnya, itu pasti. Ya, hanya Allah yang kita katakan subhanallah, alhamdulillah, ya, wallahu akbar. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillah, terpujilah Allah dengan segenap pujian. Allah akbar, dan dialah maha segala-galanya. Yang terakhir, semua manusia mencintai keindahan. Tidak ada yang manusia tidak mencintai keindahan. Entah keindahan dalam bentuk rupa, warna, suara, gerak. Ya. Tapi kalau kita renungkan, semua keindahan yang ada pada makhluk itu bukan miliknya. Nah, karena itu tidak bisa dipertahankan. Itu hanya pinjaman. Ya. Saya katakan bahwa bunga mawar yang indah ketika mekar itu sebentar lagi layu akan berguguran, tidak bertahan. Purnama yang indah, ya, sebentar lagi pucat pasi ketika fajar menyingsing. Itu juga, ya, manusia yang tampan, cantik, sebentar lagi kemudian pudar. Itu menjelaskan bagi kita semua atau menyadarkan bahwa itu bukan milik kita. Karena bukan miliknya, maka tidak bisa mempertahankan. Karena menurut hukum logika, pemilik terhadap yang dimiliki berkuasa. Dan karena berkuasa bisa mempertahankan. Tapi kita tidak bisa mempertahankan. Nah, siapa sang pemiliknya? Itu Allah. Maka jika kita mencintai keindahan, seharusnya kita sangat amat mencintai Allah. Ini, ya, perenungan seperti ini sangat bermanfaat. Sehingga kita mengerti yang semestinya. Nah, sekarang pada kenyataan kok tidak semua orang mencintai Allah. Bahkan jangan semua orang, tidak semua orang yang mengaku beriman mencintai Allah. Apa penyebabnya? Mereka berakal. Kalau cinta pada Allah itu sesuatu yang logis, ya, sesuatu yang sesuai dengan akal sehat manusia. Jadi karena ada something wrong di situ. Apa? Ada 3 hal yang pernah saya sampaikan. Pernah ada kebodohan, ya, ada kebodohan, ada hawa nafsu, dan ada ananiyah. Kebodohan, hawa nafsu, dan ananiyah. Nah, di sini maka untuk menumbuhkan cinta kepada Allah tidak cukup hanya dengan pendekatan intelektual, ya, dengan kontemplasi atau dengan tafakur atau dengan berpikir. Butuh pendekatan spiritual approach, ya, spiritual exercise, spiritual training. Bahkan konten agama itu sepenuhnya adalah untuk, ya, menegasikan 3 hijab itu. Kita perhatikan agama Islam, ya, itu mesti terjadi 3 bagian utama, yaitu akidah, syariah, akhlak. Ya.
Akidah, syariah, akhlak. Nah, akidah ini adalah satu bidang di mana dimaksudkan untuk meretas kebodohan mengenai Tuhan, ya, kebodohan mengenai Tuhan, sehingga orang tidak memiliki pemikiran yang salah sebagai satu landasan aksiomatika berpikir, ya, menjadi aksiomatika berpikir. Yang kedua, syariah. Nah, syariah ini, ya, diundangkan agar kita bisa menundukkan hawa nafsu, karena syariat itu selalu, ya, baik itu perintah atau larangan adalah dalam rangka untuk kita bisa menundukkan hawa nafsu agar terkendali, terkontrol. Nah, adapun akhlak adalah satu bidang melalui mana kita diharapkan bisa meninggalkan anani atau egoisme itu. Ya, makanya sekarang kita mengerti, oh ya, jadi agama Islam itu ada 3 bagian, akidah, syariah, akhlak. Untuk apa? Agar tadi dengan akidah itu orang terletas kebodohannya atau jahiliyah. Dengan syariat, ya, terkendali hawa nafsu. Dengan akhlak, ya, yang menekankan andap asor atau humble, ya, itu kerendah hatian, itu adalah untuk menanggalkan anani. Nah, ketika ini sudah terlampaui, kebodohan terletas, nafsu terkendali, ya, kemudian anani atau ego terekstradisi, maka tidak ada yang tersisa dalam, ya, fitrah manusia itu kecuali cinta pada Allah. Ya. Nah, dengan cinta itulah seperti yang saya terangkan kemarin, manusia akan dapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi dicari sebenarnya. Ya. Antara cinta, ya, dan kebahagiaan itu sesuatu hal yang memang apa? Suatu yang memiliki konsistensi logika gitu, ya. Seperti saya terangkan bahwa cinta itu ibarat bunga, bahagia itu buah. Tidak akan ada buah tanpa bunga. Tidak akan ada kebahagiaan tanpa cinta. Ya, tapi ini bukan cinta-cinta mainan, ya, Jar, ya. Ya. Ini cinta hakiki, ya. Wow, ya. Jadi kamu terus salah paham, gitu, ya. Ya, kamu ngobrol cinta, ya. Ya. Ini bukan, ya, cinta obrolan ini, ya. 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 Ini mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dan itu sebenarnya fitrah manusia. Jadi manusia itu di dalam dirinya itu menyimpan, ya, yang pernah saya katakan kemarin itu seperti batu pijar yang menyimpan api, ya. Ya, dalam diri manusia itu ada fitrah ini. Ya. Itu sebenarnya bekas, ya, perjumpaan manusia dengan Allah. Ketika di alam arwah, seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172, bahwa semua ruh ini pernah bermuasyahah, bersemuka dengan Allah. Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Ruh menjawab, ya, tentu saja tidak dengan lisan, ya, dengan lisan batin, belum ada jasad, ya. Qalu bala syahidna, kami bersaksi, artinya musyahadah. Ya. Nah, ini ketika turun ke dunia, persaksian masih ada, ya, endapan ini masih ada, yaitu apa? Berupa pengenalan. Nah, karena mengenal Allah maka yang ada itu cinta. Siapa orang mengenal Allah akan jatuh cinta. Siapa yang mengenal dunia akan tidak mencintainya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau orang itu betul mengenal Allah, mesti jatuh cinta. Tapi kalau orang betul mengenal dunia, dia tidak akan mungkin jatuh cinta. Dia mungkin malah jijik. Ya. Gitu. Karena keindahan dunia itu keindahan imajiner, bukan keindahan hakiki. Kata mataul ghurur, keindahan yang semu. Ya. Nah, inilah fitrah manusia yang tidak pernah berubah. Nah, Quran mengatakan dalam surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum surat 30 ayat 30 juga, ya, coba dicek di Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, faqim wasyaka lidini hanifa fitratallahi allati fatarana 'alaiha.
la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Ya. Faqim wajhaka lidini hanifa. Hadapkan wajahmu. Wajah di sini artinya hati, ya. Karena wajah ini pusat perhatian, ya. Jadi ini muka kita dikatakan wajah karena menjadi pusat perhatian manusia. Nah, hati kita menjadi pusat perhatian Allah, menjadi wajah. Jadi hadapkan wajahmu, hadapkan hatimu, ya, pada agama Allah, ya, dengan lurus, ya, hanifan, dengan tulus, ya. Di mana agama ini dikatakan sebagai fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Jadi agama ini adalah fitrah dari Allah, di mana manusia diciptakan sesuai dengan fitrah itu. Maka kata para ulama ahlu tahqiq, fitrah itu ada dua. Fitrah munazzalah, fitrah yang diturunkan itu Al-Quran itu, agama itu fitrah. Dan fitrah ghoriziyah, fitrah instinktif, bawa. Berarti antara agama dan bawaan manusia itu satu, gitu, ya. Nah, apa yang dibawa manusia itu? Cinta. Sehingga sekarang kalau agama itu kehilangan cinta, itu kehilangan esensinya. Agama itu sudah mati, ya. Agama itu sudah mengering, jadi fosil. Perhatikan tadi bahwa kata Allah, hadapkan wajahmu pada agama, ya, yang merupakan fitrah Allah, dan manusia diciptakan sesuai dengan fitrah itu. Allati fataran nasa 'alai. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam fitrah, tidak ada perubahan. Fitrahnya zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Rasulullah, sampai sekarang tidak berubah. Jadi la tabdila li khalqillah. Khalqillah ini fitrah, bukan ciptaan dalam arti fisik. Kalau fisik berubah, dulu waktu kita kecil sekarang besar, ya. Ya dah? Ya dah? Itu enggak? Ya. Nah, seperti itu. Tapi yang tidak berubah itu fitrah itu apa? Blueprint. Kemarin saya sebut dengan istilah DNA. Jadi manusia itu punya dua DNA, DNA biologi dan DNA rohan. Nah, DNA rohan itu ya fitrah itu. Ya, isinya cinta itu. Terus dikatakan dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Agama yang sesuai dengan fitrah, agama cinta itulah agama yang lurus. Tapi apa dikatakan? Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengerti. Ya, jadi ada dua agama di mana aspeknya semua orang mengerti. Sekarang siapa tidak mengerti agama? Tapi aspek luarnya, aspek apa istilahnya itu eksoteris, tampilan atau sebagai institusi, sebagai perangkat. Padahal di balik itu esensinya agama itu apa? Yang dikatakan walakin aktsarun nas, kebanyakan manusia layak, lamun surat 30 ayat 30. Walakin aktsarun nas layak. Kebanyakan manusia tidak mengerti. Yang dimengerti agama itu ya akidah, syariat, akhlak, terdiri kumpulan kredo, ritual, dan berbagai norma-norma etis gitu aja. Padahal sebenarnya di balik itu ada sesuatu yang sangat, ya, esensial, yaitu apa? Cinta. Nah, ketika kita berhasil mengaktualisasikan cinta ini, ya, maka kemudian ya kehidupan keberagaman kita, ya, kehidupan keberagaman kita ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Ya, sekali lagi ketika kita berhasil mengaktualisasi atau self aktualisasi, ya, kalau dalam psikologi humanisme itu ada, ya, tulisannya Abraham Maslow itu bahwa manusia itu punya, ya, potensi untuk namanya self aktualisasi, aktualisasi diri. Itu sebenarnya itu kuno itu, Imam Ghazali sudah ngomong lama, ya. Ya, jadi manusia itu ya yang dikatakan self aktualisasi, mengaktualisasi fitrah itu, mengaktualisasi fitrah itu. Ya. Nah, ketika itu teraktualisasi, maka ya tidak ada yang menggema dalam diri manusia itu kecuali cinta itu, ya, cinta pada Allah dan kasih pada sama. Maka dalam bahasa Melayu dulu dibedakan, kalau cinta itu untuk Allah, kasih untuk manusia. Jadi cinta itu vertikal, kasih itu sama, maka cinta kasih. Jadi manusia yang
Ideal itu maksudnya punya cinta kasih. Pada Allah dia jatuh cinta, pada sesama dia punya belas kasih. Cuma sekarang mungkin sering kadang sekarang itu mengalami confuse ya. Ya, kerancuan. Tapi asalnya itu seperti itu. Asalnya itu cinta kasih itu, cinta itu untuk Allah secara vertikal dan kasih untuk sesama. Ya, sama. Nah inilah. Ya, kalau kita sudah mempunyai ya cinta yang demikian ini, ya, maka ya tadi saya bilang bahwa kita sudah punya khazanah atau punya tambang yang sangat berharga yang bisa kita ya nikmati ya, bukannya hari demi hari ya, atau day by day, itu bahkan momen by momen itu kebahagiaan. Orang demikian ini dia akan bisa menikmati kebahagiaan bukan hanya ketika sampai di tujuan ya, tapi kebahagiaan dalam perjalanan itu ya. Orang sekarang kan, orang-orang modern itu kan orientasi pada tujuan, bukan by proses, ya dah, ya dah. Jadi dia baru bahagia kalau tujuannya tercapai. Orang kerja selama 1 hari, 2 hari, 3 hari tegang, tapi baru bahagia nanti kalau gajian, gaji, karena yang dituju itu gaji, ya dah. Tapi petani tidak begitu. Petani itu walaupun belum panen bahagia. Orang petani itu nanam udah bahagia. Ya, dia gembira, dia menanam itu sambil ya bisa membajak tanah, macul itu sambil nyanyi-nyanyi, sambil nembang-nembang. Lilo 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 lilo. Ya, gembira sekali. Ya, nanti sudah mulai tumbuh ya. Dia lebih senang lagi ya. Sudah mulai subur, dia senang lagi. Mulai berbunga senang lagi, mulai berbuah lebih senang lagi, terus. Jadi itu, seperti itu. Ya, itu kita harus belajar dari petani itu. Jadi petani itu tipe orang yang bahagia tidak harus menunggu panen. Ketika dalam proses menanam itu sudah bahagia. Suatu ketika saya pernah naik kereta api ya, Sanjaka ke Jogja. Saya ke Jogja. Nah, di sebelah saya ini ada orang ya, yang orang itu begitu tegangnya ya, tegang. Setiap mungkin 10 menit sudah naik lihat jam. Dan ketika kereta ini berhenti, kebetulan waktu itu berhenti di Mojokerto, padahal itu kan ekspres, harusnya tidak berhenti di situ karena crash ya. Dia sudah tegang. Jadi kenapa kok? Ya, sudah ya, Jombang berhenti lagi, namanya crash. Kita ini kan problemnya kereta apinya ya diperbarui tapi relnya tetap ya, jelas aja. Walaupun ekspres ya tetap lambat aja karena crash gitu. Nah sampai di Kertosono ya udah biasa berhenti. Berhentinya lama banget sudah. Wow, tambah sampai berdiri dia, manggil-manggil ya, restorasi itu dikira itu orang yang punya tanggung jawab terhadap kereta api itu kan orang yang jual makanan itu. Kenapa kok berhenti? Lama sekali. Nah, akhirnya saya tanya, Bapak mau kemana? Mau ke Jogja, Dek. Ya sama, saya juga ke Jogja. Terus saya tanya lagi, Pak nanti kira-kira datangnya sama dengan saya? Lama dan jawabnya. Nanti kira-kira Bapak datangnya ke Jogja sama dengan saya? Ya sama. Nah, kalau gitu Bapak nggak usah tegang-tegang. Saya juga ke Jogja, Bapak juga ke Jogja. Saya santai gini. Dia itu sudah mulai agak longgar, duduknya sudah begini terus ini. Ya. Terus, akhirnya saya tanya siapa namanya, terus ternyata dia itu seorang penilik sekolah dulu. Dia orang ya dari Dikbud, terus dia penilik sekolah. Dia ada keperluan ke Jogja. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya saya kenalan. Ya, kan saya tawari minuman gitu. Ngobrol-ngobrol gitu. Saya bilang, Pak saya ini ke Jogja, tapi saya menikmati perjalanan ini. Bukannya ketika saya di tujuan, ya saya ini bisa menikmati pemandangan kanan kiri, ngobrol-ngobrol, tertawa, guyon, gojol-gojolokan. Nah, Bapak tegang terus. Itu Bapak baru bahagia kalau sampai dituju. Oh, saya tidak mau, Pak. Saya tipe orang menikmati kebahagiaan dalam perjalanan. Nah, sebenarnya orang beragama itu begitu. Tapi sekarang dalam industrial society ini, orang itu tidak dilatih untuk baru bahagia kalau gajian. Baru bahagia kalau libur. Ya.
Padahal ya harusnya bahagia pada saat dia bekerja, karena satu dia bisa mengabdi, ya, seperti saya terangkan kemarin itu. Iya tuh. Nah, ini gara-gara tadi tidak dilandasi dengan cinta. Nah baik sekarang. Nah cinta, ya, iman adalah cinta. Tapi kenapa kok banyak orang yang berakal tapi tidak jatuh cinta pada Allah? Karena tertutup oleh 3 hal tadi: kebodohan, terus nafsu, dan anania. Ya, kebodohan, nafsu, kebodohan diretas dengan apa tadi? Akidah. Ya, nafsu dikendalikan dengan syari. Nah, sedangkan ya anania atau ego di ekstradisi melalui pelajaran akhlak. Itulah ya counter ideas terhadap ego tadi itu. Nah, jika itu betul-betul dijalani, ya dijadikan satu tadi saya bilang spiritual exercise, ya spiritual training, ya nanti pada akhirnya kemudian orang itu akan mengalami purifikasi, pemurnian, ya pemur, dan itulah ya pada saat itu maka manusia itu kembali pada fitrahnya yang ditandai dengan cinta pada Allah dan kasih pada Allah. Dan sesungguhnya cinta ini dalam akidah itu harus diikat. Jangan akidah diikat dengan apa? Dengan kredo, dengan syahadat. Jadi syahadat itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebenarnya merupakan ikatan. Ya, itu perjanjian ketuhanan. Itu memperbarui perjanjian ketuhanan di alam arwah dulu. Surat Al-A'raf ayat 172. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan, benar kami bersaksi. Nah, diperbarui lagi. Ya, di dunia ini ya dengan ya diutus para nabi dan diajarkan agama untuk diikat lagi. Apa intinya syahadat? Asyhadu artinya itu bersumpah. Jadi tidak hanya bersaksi, bersumpah. Saya bersumpah. Jadi sama dengan ikrar. Saya bersumpah bahwa tidak ada ilah selain Allah. La ilaha illallah. Ya. Nah, ilah ini makna leksikalnya atau makna generiknya artinya al-mahbub, yang tercinta. Nah, karena itu saya harus mengerti bahwa kenapa kok diterjemahkan sesembahan. Ya. Karena apa yang dicintai disembah. Dan diartikan sebagai tujuh. Maka la ma'budan bihaqqin illallah, la maksudan bihaqqin illallah, itu sebenarnya derivat, turunan dari makna la mahbub dalam kajian pendekatan ya sosiolinguistik, ya ini bukan dari segi gramatikal, bukan dari nahwu shorof, ya itu ada kesamaan makna dengan dari bahasa Ibrani Eloi. Jadi Eloi dalam Ibrani yang zaman Nabi Isa, ya baru berarti itu ada Eloi lama sabaqtani. Eloi artinya dua kekasih. Nah, Eloi ini dari bahasa yang lebih kuno lagi namanya Il. Maka nama-nama nabi-nabi, nama-nama malaikat ada ilnya, seperti Jibril, Israfil, Israel, ya, Israel, ya, Ismail, itu il itu dari bahasa Arami, bahasa kuno. Il itu artinya Tuhan, itu kekasih, ya. Nah, jadi il jadi Eli, terus jadi Eloi. Itu dalam bahasa Arab jadi ilahi tadi itu. Jadi Eli, berarti Elizabeth itu istrinya Nabi Zakaria. Elizabeth itu artinya pelayan di rumah Tuhan. Elizabeth itu pelayan di rumah Tuhan. Nah, Elizabeth, ya, Bet itu rumah, ya, Elizabeth. Lalu menjadi Eloi, ya. Dan ada persamaan dalam bahasa Arab, ya, ilahi, gitu, ya, yang artinya secara ya leksikal tadi maknanya adalah al-mahbub, yang tercinta. Jadi sama dengan bahasa Ibrani tadi, persis. Jadi sama dengan, jadi ilahi sama dengan maknanya sama dengan Elo, yang dari kata Eli dan jadi kata Il tadi, ya.
Nah, jadi pengertian la ilaha illallah berarti saya bersaksi atau saya bersumpah bahwa tidak ada yang berhak dicintai selain Allah. La mahbuban haqqin illallah. Ya, jangan diartikan gini. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Jangan. Itu bukan bahasa hukum. Karena kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan yang wajib disembah, maka kita mesti mengaku ada Tuhan lain yang mungkin status hukumnya tidak wajib, tapi ada. Mungkin sunnah, makruh, ya, mubah, haram disembah, tetap ada. Padahal ini tidak ada lain. Maka dalam bahasa tauhid, bahasanya bukan begitu. Tidak ada yang hak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Jadi jangan diartikan seperti beberapa penceramah yang kurang teliti. Tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Wajib itu ini kategori hukum. Hukum dalam perbuatan, bukan dalam akidah. Hukum itu ada wajib, sunnah, makruh, siapa lagi? Haram, mubah. Nah, kalau tidak ada yang wajib disembah selain Allah, masih mengaku ada Tuhan yang lain, hanya tidak status wajib, tapi mungkin statusnya sunnah, masih ada berarti. Ada yang lain, hanya tidak wajib disembah, atau mungkin makruh, atau mungkin mubah, atau mungkin haram. Tapi ini tidak, yang benar adalah tidak ada yang hak disembah, tidak ada yang nyata disembah, atau tidak ada yang benar disembah, tidak ada yang hak disembah selain Allah. Nah, tapi saya ulang lagi bahwa kata-kata ini, ilah ini, itu harus dikembalikan ke makna leksikalnya, bahwa orang sekarang kehilangan makna esensinya itu, bahwa makna ilah itu artinya al-mahbub, sang kekasih. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang beriman walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walladzina amanu asyaddu hubbal. Orang beriman sangat amat cintanya kepada Allah. Jadi saya bersaksi bahwa tidak ada yang tercinta selain Allah. Dan saya bersaksi atau saya bersumpah bahwa ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dibalik dia sebagai ya abdu wa rasul, maka dia juga seorang pecinta, dikatakan Habibullah. Ya, di sudut pandang ini kembali ke mana asli tadi bahwa ilahnya al-mahbub, maka ya Rasulullah itu ya akhirnya dia sang kekasih. Karena Rasul adalah utusan sang ilah tadi itu. Maka dia sang kekasih, Habibul. Ada perbedaan dengan Khalilullah. Kalau Khalilullah itu Nabi Ibrahim, itu sahabat. Artinya dia mendapatkan gelar itu setelah membuktikan perjuangan dan pengorbanan yang berat. Ya. Dan puncaknya dengan mengorbankan Nabi Ismail. Tapi kalau Rasulullah tidak, Rasul diciptakan untuk dicintai. Diciptakan untuk sebagai al-mahbub. Ya. Diciptakan untuk dicintai. Jadi kelihatan dia Habibullah, kekasih Allah. Ini kekasih Allah. Jadi maknanya jelas sekali. Oh iya, jadi saya bersaksi atau saya bersumpah bahwa tidak ada yang tercinta selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Nah, jika kita sudah mengikrarkan ini, kita bisa mengerti bahwa cinta selagi bermakna cinta bukan hanya pernyataan. Cinta selagi bermakna cinta bukan hanya puisi. Ya, cinta selagi bermakna cinta bukan hanya nyanyian. Tapi cinta selagi bermakna cinta itu harus ada bukti. Bukti. Apa akhirnya bukti cinta itu? Ya, dua saja, itu kepatuhan dan penyerahan diri. Kepatuhan dan penyerahan diri. Ya, ini penting supaya kita ngerti. Ya, jadi karena itu seperti saya terangkan pada awal pertemuan yang lalu bahwa Islam itu artinya dua, patuh dan berserah diri. Nah, dengan orang itu patuh berserah diri akan dapat makna yang ketiga, yaitu damai. Jadi dibalik kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, jihad, itu mengandung ya muatan bahwa dibalik itu harus ada
muatan apa? Kepatuhan dan penyerahan diri. Ini penting sekali ya. Paham maksud saya? Nah, sesungguhnya memang kita ini ya di dunia ini, semua orang yang lahir di dunia ini itu selalu diuji dengan dua ini. Tidak ada manusia yang tidak mengalami ujian ini. Ada dua materi ujian itu. Ya. Pertama, sesuatu yang normatif. Apapun agamanya, kita diuji dengan norma-norma. Ya. Gitu ya. Berupa perintah dan larang. Itu bisa dari agama, bisa dari negara, bisa dari tradisi, ya toh? Adat, ya toh? Manusia selalu mengalami itu. Ya. Yang kedua, semua manusia tanpa kecuali mesti diuji dengan takdir. Ya, dengan takdir tidak mungkin, mesti kita diuji dengan takdir. Yang selalu ya dikatakan sebagai cakra manggilingan berputar. Ya, setiap saat kita ini, setiap napas kita ada takdirnya Allah. Ada dua kategori secara akal itu. Kalau enggak sehat, kalau enggak untung, kalau enggak menang, kalau enggak sukses, kalau enggak jadian, nah kemarin apa ya? Apa kalau enggak lawannya jadian itu apa? Luput bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya luput. Merusut ya. Bro? Ya. Nah, jadi semua manusia itu makanya kita harus siap. Jadi tidak ada orang yang bebas dari dua ujian ini. Ya, walaupun tidak beragama. Karena walaupun tidak beragama dia akan diuji dengan apa? Kan manusia harus patuh peraturan lalu lintas, ya. Patuh dengan peraturan kantor. Ya itu enggak? Patuh dengan peraturan desa, ya. Patuhan apalagi? Negara pasti. Jadi manusia tidak akan lepas dari ujian secara dua ini, ujian secara normat. Lah, perintah larangan itu merupakan pengejauhan dari iradah tasyri'iyah. Kehendak perintah dan larang. Nah, pecinta tandanya patuh ya, tidak berselisih. Nah, maka ukuran kelulusannya adalah dikatakan takwa ya. Takwa ini bukan baju ya. Takwa itu ya patuh pada Allah. Ya, takwa, bukan takwa. Takut mbak uwo. Takwa. Gini-gini. Ya itu ya. Jadi saya ingat kisah-kisah yang dulu-dulu ya. Ada dosen killer dibentak sama istri langsung goblok seketika. Saking takutnya istri itu. Dia ada dosen, ada apa saudara? Gitu ya. Ya kalau ngomong itu iya gitu. Tapi setelah dibentak istrinya ya mendadak goblok. Jadi takwa itu takut mbak uwo. Ya, takwa itu ya patuh pada Allah ya, patuh. Iya toh? Nah, tapi manusia itu bukan hanya diuji dengan perintah dan larang, diuji dengan takdir. Ini kita harus selalu sadar bahwa ini kenyataan hidup itu. Realitas hidup itu seperti ini, jangan menghindari. Makanya saya bilang bahwa penderitaan manusia bukan karena dia gagal menghadapi kenyataan, tapi lari dari yang membuat dia menderita bukan karena menghadapi kenyataan, lari dari kenyataan. Lari. Ya. Lari. Nah, kita ini menghadapi kenyataan penuh dengan ya, ketentuan Allah. Tidak ada. Kita ini sekarang contoh lahir. Kamu lahir, apa kamu yang minta lahir dari orang tua Jawa ini atau Indonesia? Kenapa kok tidak lahir dari orang Amerika atau Inggris atau Arab? Bisa milih? Bisa milih enggak? Dari ibu ini, tadi pagi-pagi saya ngomong sama keluarga ini. Kenapa kita lahir dari sini kok bukan lahir dari ya orang lain? Nah, itu semua kita tidak bisa milih. Lahir kita tidak bisa milih, kematian juga tidak bisa pesan. Nah, antara kelahiran dan kematian itu sudah ada skenarionya. Ya, sudah ada apa yang disebut dengan tadi takdir tadi itu. Nah, kita hanya menjalaninya. Maka yang benar adalah bahwa ya kita ini tidak resisten terhadap realitas. Artinya apa?
ya ujian yang kedua itu standar kelulusannya adalah taslim, berserah. Jadi kalau ujian pertama itu standar kelulusan ini namanya takwa, yang kedua namanya berserah diri. Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini masih patuh. Ya, patuh melaksanakan perintah, menjauhi larang sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ya, tapi sering saya juga mendapati ini penting, kalau saya dengar khutbah-khutbah, marilah kita melaksanakan semua perintah dan jauhi semua larang. Tidak boleh begitu. Kalau takwa itu perintah itu sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi mastata'tum sesuai dengan kemampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang melainkan kemampuannya. Karena perintahnya, kamu belum mampu pergi haji, ya tidak ada wajib haji. Ya, seperti ini, jomblo-jomblo, ini Anjar, Jahid, siapa? Sudah nikah? Belum. Lah iya. Ya berarti kan belum mampu. Ya kalau belum mampu tidak berdosa. Jadi kalau kadang-kadang mari dengan melaksanakan semua perintah, tidak ada orang yang mampu melaksanakan semua perintah. Tapi kalau semua larangan iya, karena untuk menjauhi larangan tidak butuh action. Kamu duduk saja itu, ini tadi kamu duduk di sini berapa larangan kamu tinggalkan? Iya, jadi kalau melaksanakan perintah butuh action. Kalau menjauhi larangan tidak butuh action. Contohnya kamu sekarang duduk di sini aja, berapa larangan yang kamu jauhi? Larangan ghibah, larangan apa saja, ya, larangan mabuk, larangan, ya, nah, oleh karena itu harus cerdas. Jadi jangan laksanakan semua perintah, begitu. Jadi sesuai dengan kemampu maksimal. Adapun kalau larangan memang dijauhi karena tidak butuh action. Diem saja loh. Kamu tidur. Kenapa tidurnya orang alim ibadah? Karena tidurnya niat untuk tidak melakukan maksiat. Bukan hanya untuk enak-enak atau untuk sekedar tidur gitu aja, ya. Iya toh? Innamal a'malu binni. Paham ya? Nah, sudah. Yang kedua tadi, ya, tandanya cinta itu apa tadi? Berserah diri. Nah, berserah diri maksudnya apa nih? Ridho dengan takdir. Ya. Dan inilah kunci kebahagiaan tadi itu. Yang tadi saya cerita tadi, ya. Ya. Bahwa dengan patuh orang itu akan selamat di perjalanan. Contohnya kamu patuh dengan peraturan lalu lintas. Maka untuk apa patuh peraturan lalu lintas itu? Untuk ya. Nah, sedang kamu dengan ridho pada takdir itu agar kamu bisa menikmati perjalanan tadi, karena tidak resist, tidak melawan. Wah, ya. Maka pernah ada seorang, ya, di Masjid Al-Falah datang ketika saya beri pengajian di sana. Dulu saya rutin beri pengajian di sana itu setiap hari Rebo. Dia bilang, "Kiai, saya ini sudah tobat. Saya dulu pengusaha besar. Terus saya, ya, bangkrut, Kiai. Tapi kemudian saya sekarang itu tidak meninggalkan sholat sunnah, ya duha, ya tahajud, ya saya umroh, ya pergi haji. Tapi saya tidak bahagia." Ya, terus saya tanya perjalanan hidupnya. Ya, sama tidak akan bahagia karena sampai hari ini sama tidak pernah ridho dengan apa yang telah terjadi. Wah, ya. Walaupun sama sholat 1000 rakaat tiap hari, jika tidak ridho, tidak akan bisa. Sebab ini penting sekali saya sampaikan. Jadi Quran itu merupakan summary dari semua kitab suci samawi. Nah, Quran itu diringkas dalam Fatihah. Fatihah dalam Bismillah dalam ba. Ba itu artinya bi kana makana, bi yakunu mayakunu, denganku apa yang telah terjadi. Denganku apa yang akan terjadi. Itu kalam qadim yang abadi. Jadi di balik peristiwa kejadian ini, di balik ayat-ayat kauniyah itu ada suatu firman yang terus bergema. Jadi kalau orang itu peka sekali atau tajam, di balik peristiwa kejadian ini selalu ada firman bergema, bi kana makana, bi yakunu ma, denganku kata Allah apa yang telah terjadi, denganku apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kita melakukan sesuatu harus dengan bismillah, dengan nama Allah, dengan Allah. Ya.
Nah, ketika orang sudah bisa menggabungkan antara takwa dan taslim, itu namanya ihsan. Itu orang muhsin. Nah, Quran menyebut mereka sebagai khairul bariyah, the best human. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Jadi ayat ini menyatakan bahwa yang dikatakan khairul bariyah atau sebagai makhluk, yaitu orang yang tidak hanya beramal soleh, tapi radhiyallahu anhum wa radu an, dia ridha dan Allah pun ridha. Ya. Dan Quran menyebut bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sudah berserah diri. Artinya matimu berbekal bukan hanya dengan takwa, tidak cukup begitu. Coba perhatikan, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Itu di atasnya takwa. Kalau takwa itu patuh pada perintah dan larang, berserah diri itu ya ridho pada takdir. Dan itu sama dengan ayat yang lain, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Kembalilah ke kemudian dalam mana di situ tidak bicara sholat, tidak bicara puasa, tidak bicara zakat, tidak bicara haji, bicara mengenai bahwa kamu harus kembali dalam ridho. Ya, nah makanya ridho itu gerbangnya berserah diri. Nah, ketika orang sudah bisa menggabungkan antara amal soleh dan ridho, dikatakan khairul atau the best human, ya, atau insan kamil, atau perfect man, ya. Nah, kita belajar, saya juga belajar, bukan berarti saya mengklaim sudah bisa, ya. Kita ini up and down, ya. Ya, belajar untuk patuh, belajar untuk apa? Berserah diri. Ya, tentu saja kita tidak bisa langsung ideal, bisa. Tapi kalau bisa banyak patuhnya ketimbang tidak patuhnya, banyak berserah diri yang tidak berserah diri. Tapi kalau perfect itu, ya, sudah saya terangkan kemarin bahwa iman itu ada 3 kategori, yaitu imannya para nabi, para wali terus mulai progresif naik, naik, ya. Ada iman yang stabil, imannya siapa? Malai itu stabil, ya, digital, ya, terprogram. Nah, adapun imannya kita ini up and down, yazid wayang. Nah, usahakan ya goyang boleh, tapi jangan sampai jatuh, ya. Bahasanya guru saya itu goyang boleh, tapi jangan sampai roboh iman kita. Goyang itu ya kadang-kadang kita sempat ya karena ada masalah atau problem, ya, tapi hanya sebentar aja. Pohon itu kena angin ya goyang, tapi jangan roboh. Nah, kita ngaji seperti ini itu dalam rangka agar kita ini iman kita ini bisa terbina, ya, walaupun untuk up and down tapi tidak selalu jatuh, jangan sering jatuh, ya. Terus mulai progresif kenaikan, ya, peningkat dari waktu-waktu. Baik. Nah, orang demikian ini, maka orang itu akan bisa menikmati kebahagiaan, ya, tidak harus menunggu di akhirat, di dunia ini. Maka Quran menyebut dalam surat Ar-Rahman ayat 46 dikatakan liman khofa maqama rabbih jannatan, ya. Bagi orang benar-benar takut pada Allah disediakan 2 surga. Takut di sini ada 3. Takut karena takut neraka, takut karena murka, takut karena jauh dari Allah, itu karena cinta. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah bagi orang yang jatuh cinta pada Allah disediakan 2 surga. Surga di dunia, surga di akhir. Sebagaimana surga di akhirat nanti gerbangnya melalui malaikat ridwan, maka surga di dunia gerbangnya melalui ridho. Perhatikan, di akhirat nanti malaikat ridwan itu yang menjaga pintu yang bukakan pintu surga itu malaikat ridhu. Yang bukan pintu surga di dunia ini itu adalah Maka jika orang sudah ridho pada Allah, maka seluruh tidak hanya sekedar rumah tangga. Surganya bukan hanya sebatas rumah tangga. Di dunia seluruh bumi ini Nah, maka digambarkan dalam surat Ali Imran bahwa orang bertakwa dikatakan Bismillahirrahmanirrahim.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, berlomba-lombalah kamu menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan di bumi. Jadi bumi ini surga bagi orang yang tadi. Ya. Siapa? Orang yang hatinya dipenuhi dengan ridho. Saya ulang lagi. Jika di akhirat nanti life after life, gerbang surga itu ya kuncinya dijaga malaikat ridho. Maka gerbang surga di dunia ini pintunya melalui pintu ridho. Ya, dan ini tidak butuh proses sebenarnya. Inilah keadilan Allah ya Jalla. Banyak orang tidak ngerti. Ya. Jadi ini yang menjadi esensi ajaran Islam itu ya ini. Ya. Sholat, zakat, puasa, haji itu hanya derivat saja. Ya, dari serpihannya. Esensinya yang utuh itu ya taslim berserah diri itu. Jadi berserah diri itu suatu yang integral. Yang kalau diurai itu macam-macam menjadi sholat, zakat, puasa, haji. Jadi ketika orang itu bisa berserah diri, dia telah mendapatkan semuanya. Ya, nah ini rahasia yang sangat dalam. Itu sebabnya makanya di dalam tafsir ya, dalam surat Toha itu dinyatakan bahwa tukang sihir Fir'aun demi melihat mukjizat Nabi Musa, lalu dia beriman dan berserah diri, maka dia telah sampai pada tujuan. Ya, wow ya. Jadi demi dia menyaksikan mukjizat, lalu dia beriman dan berserah diri, maka perjalanan sudah selesai. Padahal dia belum sholat, belum zakat, puasa, haji, kan dia telah mencapai mendapatkan sesuatu yang utuh tadi itu. Nah sementara orang senang serpihannya, menghindari keutuh, paham ya? Jadi sholat, zakat, puasa itu serpihannya, paham ya? Derivatnya. Keutuhannya apa? Berserah. Dan ini tidak butuh waktu. Sebab kalau butuh waktu, ini berarti Allah tidak adil. Adilnya begini, umur bukan manusia yang menentukan, Allah. Nah kalau ditentukan karena amal, maka yang beruntung orang yang usianya panjang. Nah gimana kalau usianya pendek? Kalau belum sempat amal, ya wajar aja tidak punya prestasi, tidak punya kesempatan. Nah yang diberi kesempatan Allah sendiri, tidak begitu. Ya, tak? Apakah orang itu ya usia panjang atau usia pendek? Ya, tak? Sebenarnya berserah diri itu tidak butuh waktu, karena butuh waktu berserah diri itu ya hanya orang itu ridho. Bisa-bisa gitu ya. Jadi saya ulang lagi. Ini yang sering saya katakan, ada satu paradok tadi, bahwa manusia itu ditanya, kamu mencari apa? Sholat itu ridho Allah, puasa ridho Allah, zakat ridho Allah, haji ridho Allah, jihad ridho Allah. Ada jalan terdekat untuk ridho Allah, yaitu ridho. Tapi ini justru dihindari. Ya, padahal tadi orang sholat, zakat, puasa, haji belum tentu diterima, karena syaratnya berat sekali. Syaratnya ikhlas dan istiqomah. Ikhlas pun ada penyakitnya. Kadang sekarang awalnya ikhlas, tengah-tengahnya tidak ikhlas, namanya sum'ah. Ya toh? Ya toh? Paham ya? Nanti tengah-tengahnya ikhlas, akhirnya tidak ikhlas, yaitu ujub. Jadi yang merusak amal itu ada 3. Di awal di tengah-tengah ya, di akhir ujub. Paham ya? Nah, sedang ridho tidak bisa dirusak oleh apa? Ridho kayak lautan. Lautan itu walaupun di sana ada bangkai yang kotor, tapi tidak mengotori lautan. Jadi satu-satunya amal batin yang tidak dirusak oleh apapun itu ridho. Nah kita harus belajar. Saya pun belajar. Ya. Jadi saya ulang lagi, tanda cinta. Ya. Cinta selagi bermakna cinta bukan hanya kata-kata, bukan hanya puisi, bukan hanya nyanyian, ya. Tapi apa? Bukti. Nah, tanda bukti cuma 2 yang pokok itu apa? Apa tadi? Patuh dan berserah. Patuh terkait dengan ujian normatif ya untuk
mewujudkan iradah tasyri'i. Adapun berserah diri terkait dengan takdir Allah yang merupakan pengejauhan dari iradah takwiniyah. Jadi Allah itu punya kehendak tasri' berupa perintah larangan, kehendak takwin berupa Nah, kita masing-masing harus patuh dan berserah. Jika kita sudah mendapatkan duanya ini, maka kita mendapatkan damai. Tidak nunggu harus di akhirat, di dunia ini. Itulah kata Sayyidina Ali yang makna Robbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah, ya, itu surga di dunia ini. Apa akhirnya damai tadi itu? Wabil akhirah hasanah, ya, surga di akhirat. Artinya bahwa tidak harus menunggu di akhir, nanti di dunia pun kita bisa mendapatkan. Asal masuk gerbangnya. Di akhir gerbangnya malaikat di dunia ridhoi. Nah, kita belajar. Ya, sesungguhnya kalau kita renungkan dalam-dalam, ya kita pasti akan sampai ke situ. Kalau kita ini menjalani hidup ini tidak bisa tidak, ya. Ridho tidak ridho tetap jalan, ya. Ya, hanya jangan fatalistik. Atau fatalistik itu. Fatalistik itu apa ya? Maksudnya itu ya menyerah tapi tidak ada usaha. Ya, geletak. Ya, contohnya gini, sakit ridho, tidak mau berobat, ya itu salah. Paham ya? Ini saya terangkan dulu. Saya ini sakit, ya. Gitu. Tapi saya ridho. Saya tidak ridho, ya saya sakit. Dan sakitnya double. Kalau saya dari itu, fisik saya sakit, jiwa saya sakit. Nah, tapi meskipun saya ridho, saya harus berusaha untuk atas dasar, karena manusia itu menghadapi dua hal, kenyataan dan harap. Sekarang itu kenyataan, namanya reality. Nanti harapan. Paham ya? Maka manusia ada dua, namanya aksi dan reaksi. Aksi untuk meraih harapan, reaksi untuk merespon reality. Seperti kan ada aksi dan aksi untuk mencapai harapan, ya. Nah, sedang reaksi untuk merespon apa tadi? Realit yang dasarnya adalah ridho. Kamu usaha rugi, ya ridho. Kamu dari itu kamu menderita, sudah kerugian finansial, rugi secara tapi meskipun kamu rugi, ya harus berusaha untuk menutup kerugian atas dasar ridho. Ya, ini penting. Jadi manusia ini kalau ingin bahagia, ya tadi di samping ini patuh harus ridho. Ya, jadi ini penting saya sampaikan karena tidak lepas manusia dari 8 relasi. Dengarkan baik-baik, ini jarang orang mengerti, ya. Manusia selalu punya hubungan dengan dirinya sendiri. Ya. Manusia punya dengan alam, dengan benda-benda, dengan manusia, dengan sistem, dengan harapan, dengan cita-cita. Ada 8 hubungan manusia. Manusia hubungan ingin lahir sempurna, cacat. Gitu? Ingin kulitnya putih, hitam. Ingin rambutnya bangir ke dalam. Ingin rambutnya keriting linggis. Ya. Ya dah. Ingin tinggi, pendekar. Pendek dan kekar. Ya, kalau itu enggak ridho, ya larat kamu. Ingin sehat tapi enggak ridho, gimana? Itu kenyataan enggak? Kenyataan. Dulu pernah ada jamaah kita yang dulu cacat, dia minder, saya bangunkan kesadarannya, ya. Paham ya? Itu dia sampai suruh anda tidak bisa berbunyi karena saking mindernya, tidak pede. Tapi saya berikan kebangkitan bahwa itu harus ridho, harus menerima itu, karena tidak ada yang salah dalam takdir. Itu mesti ada rahasia, ada hikmah di situ. Ya, nah akhirnya bisa menerima. Ya, yang kedua, manusia punya hubungan dengan alam. Ya, kita ingin hujan tapi panas, petaninya butuh. Gimana kira-kira? Kita tidak ingin hujan tapi tiap hari hujan. Ini kenyataan atau enggak ini?
Ingin hujan, tidak hujan. Ya, ingin hujan, tidak hujan. Terus sebaliknya apa? Ingin terang, tambah hujan tiap hari. Ini kenyataan. Nah kalau kita tidak ridho, ya menderita kamu. Ya, pernah ada seorang tamu saya dari Jakarta itu, saya jemput di Bandara Juanda. Padahal dia seorang ustadz. Dia itu mungkin bukan dari Jakarta, dia dari Bogor. Ya dari Bogor. Kan di sana biasa dingin ya. Terus dia bilang gini, Ustadz, nggak main Surabaya ini, panas ini, apa-apaan ini. Saya langsung kaget, saya loh, ini apa-apaan ini. Saya bilang, saya sadar nggak, siapa yang mencela itu, yang mencerca itu siapa? Sekarang cuaca itu tidak memiliki free will, tidak memiliki iroda. Nah yang sampean celah itu siapa? Ya Allah, saya bilang gitu. Siapa yang menciptakan cuaca ini? Ini bilang Surabaya itu tidak main, Surabaya itu panas, ya kan? Dibandingkan dengan Bogor kan, itu tidak boleh. Kita tidak sadar sering begitu itu. Makanya itu kalian dalam pandangan akidah itu sudah rusak ya akidah kita ini. Ya, kita mencela cuaca, kita mau keluar hujan, nggak main, tiap hari hujan, apa ini? Ya mengeluh. Nanti panas, mengeluh lagi. Apa ini kok udah panas sekali sejak main ini. Sebenarnya yang kita geremengi, yang kita keluh itu siapa? Bukan cuaca tidak punya kehendak. Cuacanya tidak punya iroda, tidak punya kudrot. Itu Allah. Itu kalau dalam pandangan orang ahli tauhid sudah rusak imannya. Bukan batal, tapi fasid, bukan batal. Harus diperbaiki. Manusia punya hubungan dengan benda-benda tadi, dengan diri sendiri, dengan benda-benda, ya, dengan alam sekarang, natural ini sekarang artifisial. Kamu tidak punya sepeda motor yang bagus, motor zaman kuno, ya, sudah motor bebek, Honda bebek merah warnanya, ulung, tahun 73, di starter 1,5 jam, laku 4 jam. Mau ganti tidak punya uang, ya itu terus kamu geremeng terus ini, ya menderita. Kamu belum punya rumah, punya kosnya jelek sekali, ya toh. Terus setiap hari kamu marah-marah, terus, ya sementara kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kamu ingin punya HP bagus yang bisa, ya lengkap fiturnya, tapi kamu punya HP zaman kuno dulu seperti apa? Seperti HT dulu itu ya. Ya toh. Ya yang besar itu. Ya, belum punya gimana? Ya akhirnya itu. Tapi harus berusaha untuk nanti benda-benda ya. Sekarang manusia punya hubungan dengan manusia. Tadi ya, diri sendiri dengan benda-benda, dengan alam tadi, dengan benda-benda, dengan ingin kumpul sama keluarga harus bisa. Ingin tidak ketemu sama orang ini, malah satu kos-kosan, satu kontrakan, satu kantor. Padahal kamu tidak suka dengan tipe orang itu, resek dan sebagainya. Ya toh? Ingin jadian malah putus. Ya, akhirnya nyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Melas sambil nyanyi dari pintu ke pintu. Anjar tertawa ajar ya. Enggak simpati plus ajar ya. Jadi itu kenyataan. Jadi manusia punya hubungan dengan berapa tadi? Diri, alam, benda-benda, manusia. Manusia punya hubungan dengan sistem, dengan tradisi nilai-nilai, hubungan dengan sistem, ya. Kamu tidak ingin ada peraturan yang tidak kamu sukai, tapi kamu tidak bisa, kamu tetap harus kerja di situ. Setiap hari kamu marah-marah, ya, tidak bahagia, tidak adaptif kamu, ya, bahkan akhirnya terpental nanti, melawan arus, ya, paham sih? Nah, jadi manusia selalu yang benar itu bukan, manusia bisa mengadaptasi, bisa menyesuaikan bisa menempatkan di sini, ya, kamu tinggal di satu kampung ada tradisi. Tinggal satu kota ada peraturan, ya, kerja di satu kantor di sana ada peraturan, pasti ada peraturan, ya tidak, apa saja namanya lingkungan mesti ada satu sistem, ya, yang menjadi
sumber etikanya kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang mau kita mau. Nah, di situ. Maka pentingnya ridho di situ. Ya, manusia punya hubungan dengan apa yang disebut dengan keinginan. Nah, ingin untung tapi ini contoh gitu. Ingin menang tapi ingin sukses tapi gagal. Itu keinginan, itu hubungan dengan profit oriented ya. Manusia punya hubungan dengan cita-cita. Nah, cita-cita ingin nikah, ingin lulus jadi sarjana, gagal. Dulu saya punya teman, ya, dia tuh pengen jadi dokter, dan akhirnya memang dia sekolah dokteran, cuma satu semester tidak kuat karena biayanya tidak kuat, yang ada orang tidak punya. Ya. Akhirnya apa? Dia jual obat di Gresik itu. Terus, tapi sebenarnya ada orang beli itu diceramai dulu, ngalang-ngalin dokter ceramai itu. Jadi dia memang tidak jadi dokter, tidak apa, yang penting memberi pelayanan kesehatan. Jadi dia itu tidak bisa jadi dokter, tapi dia jual obat. Tapi kalau ada orang beli obat, itu diceramai dulu dengan obat itu. Sehingga ada orang malah malas. Nah, saya kalau lewat situ ditangkap saya. Sini. Nah, diberitahu obat ini, saya dengarkan ya. Ya. Padahal saya itu tidak terlalu memperhatikan. Karena sudah bosan tiap hari diberitahu dia itu. Itu teman saya sendiri. Saking obsesi jadi sarjan. Ya toh. Ya, tapi itu bagus lah. Ya, tidak jadi dokter tapi jadi penjual obat. Kan sama-sama juga ya. Sama pelayanan kesehatan. Ya. Manusia punya hubungan dengan doa sekarang. Nah, doa kamu berdoa tapi ternyata belum dikabulkan. Nah, ini gimana coba? Doa itu ada 3 kemungkinan. Dikabulkan, ditunda atau ditolak. Kalau dikabulkan yang dituju supaya kamu belajar, syukur. Kalau ditunda supaya belajar, sabar. Kalau ditolak, kita harus yakin bahwa Allah telah menyiapkan ganti yang lebih baik. Nah, inilah 8 ya pengalaman manusia yang manusia tidak harus ridho. Apa manusia punya hubungan dengan diri, ingin lahir sempurna, manusia punya hubungan dengan ingin terang tapi hujan, ingin hujan tapi ingin punya benda-benda, barang-barang yang ya representatif ya, yang bisa ya, tapi ternyata di bawah standar ya. Ya, punya dengan hubungan ingin kumpul dengan orang yang dicintai malah berpisah, ingin tidak ketemu sama orang yang tidak disukai, yang resek malah kumpul satu kantor, ya, tetangga, malah jadi mertua mungkin, ya. Ya. Itu. Terus apa lagi? Dengan terus dengan keinginan. Manusia punya keinginan, semua punya untung, menang, ya toh, sukses, ya, untung. Cita-cita, jadi menikah, cita-cita pergi haji, ya, gagal, ya toh. Cita apa lagi? Jadi sarjan, itu cita-cita. Dan terakhir, manusia punya hubungan dengan ini semua membutuhkan sikap ridho, dan ridho itu tadi kuncinya kebahagiaan di dunia ini sebelum di akhir, dan itu tidak mungkin kecuali dengan Maka kembali pada tema awal kemarin bahwa semua manusia dicari kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu kuncinya adalah dengan cinta di dunia ini. Ya, dengan cinta manusia menjadi patuh, dan dengan patuh maka manusia itu bisa mencapai tujuan. Dan dengan ridho maka manusia mendapatkan kebahagiaan bukan hanya ketika sampai di tujuan, tapi dalam perjalanan ya momen bailmu. Kamu tahu bahwa alam dikatakan kosmos. Kosmos itu artinya apa? Teratur. Ingat kata kosmetik. Itu artinya tertata, Nah, alam dikatakan kosmos kan tertata, teratur. Ya, menjadi indah. Karena patuh dengan apa yang disebutnya law of nature, hukum alam. Ya toh, kamu bisa bayangkan andai kata alam itu tidak patuh pada hukum sunnatul, kan hancur kehidupan ini, tidak indah. Nah, di dalam bahasa lawan daripada kosmik itu chaos namanya apa? Kalau kosmos itu kalau chaos itu tidak teratur, mengalami anomali namanya. Nah, di samping itu kita tidak cukup hanya dengan ya patuh, tapi
Karena kita ini berhadapan dengan keharusan takdir, keharusan universal yang absolut. Karena kita berhadapan dengan Allah yang memiliki kudrat, irodat, ilmu. Yang penting sadari bahwa tidak ada peristiwa kejadian kecuali dengan kudrat Allah. Kudrat Allah mengikuti irod didasari dan ilmu Allah lahir dari lautan kasih sayangnya. Maka tidak ada takdir yang tidak didasarkan kasih sayang. Maka karena itu semua ada hikmah. Maka orang-orang yang hebat atau orang yang tercerahkan melihat segala sesuatu dengan ainur rahmah dan ainul hikmah. Kalau melihat kebaikan dengan ainur rahmah, pandang kasih sayang. Kalau melihat yang tidak baik dengan ainul ini mesti ada hikmahnya ini. Hikmah itu apa? Ya, ngambil pelajar. Inilah saya kira ya secara sangat simpel dan fundamental bahwa sekali lagi cinta ya yang ditemukan melalui 4 alasan kemarin itu akan sempurna jika melalui akidah syariah, dengan akidah tertas kebodohan, dengan syariat terkendali nafs, dengan akhlak terekstradisi anani. Ketika itu sudah berhasil, maka tidak ada yang tergenang di hati kita kecuali cinta. Nah, ketika tumbuh cinta akan tumbuh 2 sikap, kepatuhan dan penyerahan. Dengan kepatuhan hidup kita teratur, ya, indah, sebagaimana alam tadi. Dan dengan berserah diri hidup kita jadi bahagia. Nah, ketika kita bisa menggabungkan antara 2 nilai ini, maka dikatakan orang itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dan itulah kita sudah diizinkan kembali irsi'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.